Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETS metode elemen hingga. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Widian Erianda Ali. Saya dari Departemen Teknik Perpipaan D4 TP 5B NRB 08190441. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait ETS metode elemen hingga dengan studi kasus yang ada. Nah, berikut merupakan deskripsi studi kasus atau soal yang ada, di mana ini di sini terdapat truss. Truss ini adalah struktur yang tersusun dari batang yang terhubung dengan pin. Jadi truss ini dapat menahan gaya, namun tidak dapat menahan momen. Pada kasus ini terdapat sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap dan diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah ini atau pada slide ini. Nah, tangki ini memiliki volume 4000 liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik. Sedangkan bertangki kosong di sini ada 500 kg. Nah, dari gambar di atas juga tadi atau di slide ini terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan suatu acuan atau standar untuk menentukan displacement, gaya reaksi, dan juga tegangan. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah struktur ini diasumsikan memiliki satu jenis support, yaitu support angsle yang menahan gaya secara horizontal dan vertikal yang terletak pada bagian bawah struktur. Yang kedua, struktur tersebut diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss itu menerima beban yang sama dari tangki. Jadi tidak ada delta gaya antara masing-masing titik nodal yang ada. Semuanya gayanya sama atau beban yang diterima sama. Nah, kita masuk ke sifat material dan dimensi dari struktur ini. Jadi material dari elemen ini adalah steel atau baja yang mempunyai nilai modulus elastisitasnya itu 200 gigapascal. Sedangkan yield strength-nya itu sebesar 420 megapascal. Nah, struktur tersebut memiliki nilai L atau lebar dan tinggi atau ukurannya soal itu 3,7571 dan memiliki nilai luas penampang sebesar 2,7571 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran atau dimensi dari batang. Nah, ukuran atau dimensi dari batang ini yang pertama dari tinggi batangnya adalah 11,27142 dan diagonalnya ukurannya 11,8812. Nah, lalu ini satuannya meter semua ya. Nah, lalu kita bisa mengukur masing-masing elemennya. Yang pertama elemen dari baja yang berdimensi panjang itu 3,75714 dan juga lebarnya sama 3,75714, sedangkan untuk diagonalnya itu 5,31339 meter. Itu semuanya satuannya meter. Lalu kita modul sebelumnya itu menggunakan modul geometri mulai dari pembentukan, pengukuran, dan juga penggabungan semua model yang ada. Lalu kita gabung dan setelah itu kita masuk modul meshing. Nah, pada modul meshing ini settingannya adalah dengan number of segment acuannya dengan satu dimensi. Nah, number of segmentnya ini adalah 1 karena ini merupakan diasumsikan menjadi satu elemen seperti itu. Karena ini merupakan satu garis yang menjadi satu elemen. Nah, setelah itu mesh-nya jadi, kita compute mesh-nya dengan hasil node-nya itu 28 dan juga edge case-nya itu 64. Sehingga hasil meshing keluar, kita ekstrak dan kita proses di software Calculix. Nah, setelah pada software Calculix ini didapatkan juga parameter-parameter yang dimasukkan yang diedit dari hasil meshing ini. Nah, setelah hasil Calculix muncul, kita masuk ke software ParaView. Output dari Calculix itu adalah berformat VTK. Format ini kita bisa buka di software ParaView dan mengasumsikan nilai masing-masing gaya yang ada. Yang pertama, gaya reaksi.
gaya reaksi ini maksimalnya ada 2,5 kali 10 pangkat 3 nilainya, atau Newton. 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, setelah itu kita cari masing-masing titik sebagai force-nya siapa dan juga sebagai support-nya siapa. Kita kumpulkan jadi satu, kita olah, dan kita tabelkan, yaitu di mana kita ketemukan bahwa titik nodal 1, 3, 5, 7 merupakan support point, dan juga titik 25, 26, 27, dan 28 itu merupakan force point. Lalu, apa sih yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Jadi, nilai gaya reaksi hanya terdapat pada support point yang ada di dasar struktur, dan juga force point yang terdapat di puncak struktur. Kenapa? Karena memang beban gaya reaksi dan aksinya itu yang berhubungan hanya support dan juga force point yang dikenai. Sedangkan untuk bagian lainnya itu hanya sebagai proses gaya atau jalannya gaya yang ada. Nah, hal ini kita asumsikan pula juga itu ada pengaruh boundary condition yang kita edit di kalkulus ini tadi, yang kita sudah setting juga dengan software Salome. Nah, untuk gaya reaksi pada force point ini bernilai negatif, itu karena pada titik ini arah gaya reaksinya itu searah dengan arah gaya dari beban tangki yang ada, di mana arah gaya beban dari tangki yang ada itu pasti ke bawah, yang kita asumsikan itu nilainya negatif. Sedangkan untuk gaya reaksi pada support point itu bernilai positif. Kembali lagi kepada asumsi kita, jika ke bawah adalah positif, maka ke atas adalah jika ke bawah adalah negatif, jika ke atas adalah positif. Karena pada support point yang dikenai gaya beban dari tangki itu akan ada gaya reaksi yang timbul dan berlawanan dari gaya beban tersebut. Sedangkan nilai gaya reaksi hampir sama dikarenakan oleh nilai beban yang sama diasumsikan dibagi 4 titik nodal secara merata. Karena sesuai soal dan studi kasus yang ada. Nah, maka dari itu nilai gaya reaksinya itu sama. Kita langkah ke displacement yang ada. Displacement ini yang ada ini kita setnya itu waktunya 1 sekon, dan juga muncul hasil seperti ini. Di mana nilai maksimal displacement di sini adalah 9,71 kali 10 pangkat min 5. Itu nilai paling tertinggi. Sedangkan untuk nilai paling tertingginya itu 0. Tidak ada displacement. Oke, kita lanjut masuk. Oh ya, untuk displacement ini terdapat structure atau truss yang ada di depan. Karena ini dimensinya X, Y, Z itu ada di depan. Ini yang memiliki displacement paling tinggi. Hal ini bisa diasumsikan muncul karena istilah beban yang ada dari atas itu kebetulan ataupun bebannya terkumpul pada satu titik yang ada di depan. Seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut ke tegangan normal. Jadi, tegangan normal ini kita tentukan apakah truss ini akan mengalami kegagalan atau tidak. Jadi, jikalau kita melihat tentang prinsipal stress magnitude-nya, yaitu 3,6 kali 10 pangkat 7 MPa, di mana ini merupakan 360 megapascal, kita asumsikan truss ini tidak akan mengalami kegagalan. Karena dengan diketahui nilai yield stress-nya baja profil structure itu adalah 420 megapascal, di mana ini lebih tinggi daripada nilai tegangan, yaitu 360 megapascal. Nah, jadi hal ini kenapa sih kok bisa ada akibat seperti itu? Jadi disebabkan oleh area vertikal tersebut pada titik puncak terdapat force point yang secara langsung titik ini dikenai beban. Jadi sedangkan pada dasarnya itu terdapat support point. Jadi istilahnya itu merupakan titik-titik yang terkena gaya secara langsung. Dan truss ini tidak akan mengalami kegagalan. Oke, itu saja. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.